Mulai masa
وذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها
رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نستغفرك هدينا وعبدنا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا بك نبيك وأمانك وعيالك وجبارك وحفظك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وشر كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جبلنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من مصيبة الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولأصحابنا ولأحبابنا لمن أحسن إلينا ولمن أحسنا إليه أو ظلمناه ولمن أحاط به شفقة قلوبنا وبدء آبائنا وذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا كمال المتقى من الله وعبادنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus sholat subuh, maka ini harus ada perjuangan. Kalau nggak diperjuangkan untuk bisa melaksanakan ini, ya banyak saudara-saudara kita yang lain tidak ada memperjuangkan dirinya untuk melakukan ini. Hanya kita aja. Ya, kita tahu karena ini harus berjuang. Kita tahu hasil daripada perjuangan. Kita tahu ya kalau tidak diperjuangkan kita akan KO juga ya di tempat tidur, lalai juga, nanti juga kita lakukan. Nah, kenapa kita saja ya? Ya karena Allah memberikan taufik hidayah kepada diri kita, kekuatan sehingga kita terbiasa untuk melakukan ini walaupun ini harus kita perjuangkan. Dan bukan orang yang sudah terbiasa sudah tidak berjuang lagi. Kita pun yang sudah biasa harus berjuang dan memperjuangkan untuk bisa melakukan ini. Kalau enggak, ya, karena waktunya, ya semua orang ngerti sholat itu tidak boleh pernah tinggal satu waktu pun. Sholat itu berusaha untuk berjamaah, ya. Ya kalau kita tidak berjuang, memperjuangkan diri kita untuk melakukannya, iblis tidak menyuruh kita untuk meninggalkan sholat. Tidak, iblis tidak menyuruh kita untuk tidak meninggalkan sholat. Orang yang sudah biasa melakukan sholat, iblis hanya menggodanya untuk supaya kita menelakkan sholat, melalaikan sholat, mengekekkan, ya, menanti-nantikan supaya menunda-nunda supaya kita bisa sholat. Tetap sholat, saya yakin semuanya sholat, ya. Kita pun ahli sholat, tapi kita tidak pernah melakukan sholat sesuai apa yang sudah ditentukan oleh Allah, yang diamalkan oleh baginda Rasulullah. Ini kalau kita ditunjukkan pahalanya, ya, melakukan sholat sunnah qabliyah subuh, sholat subuh berjamaah, wirid, terus kita majlis taklim, terus dilangsungkan nanti ditutup dengan waktu syuruk kita sholat 2 rakaat. Wah, ini kalau kita tinggalkan rugi, ya. Semiskin-miskin orang di dunia pasti dia akan kaya raya nanti, dia akan selamat nanti di akhirat. Ini jelas. Ini kesempatan di dunia ini, kesempatan kita untuk mengumpulkan amal. Di akhirat nggak ada lagi. Nanti di dalam kubur kita baru ngomong, ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Ya, 5 menit saja aku ingin melaksanakan sholat. Kita lakukan
beliau Pak Agung Asmaraningrat, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya Pak Agung, angkat derajatnya di sisimu, lipat gandakan pahala amal ibadahnya, dan lebur semua kesalahan-kesalahannya, lapangkan kuburnya, terangi kuburnya, dan masukkanlah ke dalam surga. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan masih dalam pembatalan sholat yang keempat, wan nutqi biharfaini au harfin mufhimin. Termasuk daripada yang membatalkan sholat itu adalah berbicara dengan dua huruf yang berturut-turut, meskipun huruf tersebut tidak memahamkan, artinya nggak jelas. Ada orang di waktu sholat dia ngomong man, mim, dan nun. Man ini adalah dua huruf mim dan nun mutawaliyaini, maka bagaimana ini membatalkan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Dia bilang man ini bisa batal sholatnya. Ngapain ngomong begitu? Man atau DM tapi sampai keluar huruf ya. Kalau begini enggak, begini enggak keluar huruf, tapi kalau ini keluar huruf, batal sholatnya batal. Atau dia mengucapkan satu huruf akan tetapi memberikan kepahaman ini huruf ada artinya. Di dalam bahasa Arab ada satu huruf tapi huruf itu memberikan kepahaman makna. Contoh qi, ada dia bilang qi, qaf kasrati qi, wa qa yaqi bi qayatan bil awalnya qi, artinya qi itu jagalah. Cuma satu huruf yang dia ucapkan. Tadi ini huruf-huruf yang memahamkan, maka bagaimana sholat batal? Ada kucing lewat, nya supaya ini makanan gak dimakan kucing. Dia bilang maka bagaimana batal sholatnya? Meskipun cuma qaf kasrohi cuma satu huruf, akan tetapi itu ada artinya, yakni jagalah. Ini harfin mufhimin, satu huruf tapi huruf tersebut memiliki makna. Itu semua amdan jika disengaja. Berarti kalau tidak disengaja bagaimana? Tidak disengaja itu ada beberapa penafsiran. Tidak disengajanya apakah lupa kalau dia dalam keadaan sholat, atau memang dia ini tidak mengerti bahwa itu membatalkan sholat. Kalau lupa tidak menjadi masalah, asalkan tidak sampai lebih dari 6 huruf. Ini orang sholat kemudian ngelamun
lupa dia. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, lapar deh. Tapi dia lupa, dia nggak sadar kalau dalam keadaan sholat. Orang kalau sudah nggak sadar, terkadang duduk untuk membaca at-tahiyat, dia baca Fatihah. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Padahal harus dibaca Fatihah, namanya juga orang udah lupa. Sebelum sholat habis diomelin sama bininya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa qad fadal muttaqun. Al-mukarramun wal muhtaramun, guru kita Habib Muhammad Al-Habsi dan juga Ustaz Abu Syukur, Ustaz Saifuddin dan para kesepuhan kita dari keluarga PS dan juga para pemuda-pemuda kita daripada keluarga PS, karena PS itu terbagi atas 3 fase. Fase anak baru dewasa, anak lewat dewasa, anak lewat dewasa. Jadi mudah-mudahan yang 3 fase ini yang hadir, alhamdulillah, saya berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, guru-guru kita dan PS diberikan keistiqomahan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jamaah masjid Jalatul Rahman, para santriin dan juga para kesepuhan di masjid Bahaitin, alhamdulillah, mudah-mudahan diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, melihat keadaan waktu yang memang berjalan, dimulai detik menjadi menit, menit menjadi jam-jam, menjadi hari-hari, menjadi minggu-minggu, menjadi bulan-bulan, menjadi tahun, tak terasa. Umur kita sekarang, kalau kemarin waktu di pelaminan baru 27 tahun, ternyata sekarang Masya Allah tambah 27 tahun. Jadi 27 tambah 27 kurang lebih jadi 28 tahun. Jadi umur kita sekarang sudah memasuki 28 tahun. Bertambahlah usia kita, artinya mengurangi nominal umur kita. Nah, terasa sehingga banyak di antara teman-teman kita di zaman SMP mungkin masih ada 10 orang. Waktu zaman SMA masih ada 5 orang. Di zaman kuliah tinggal kita sendiri kadang-kadang. Artinya menunggu waktu dan insya Allah menunggu giliran, semuanya kita akan mendapatkan itu bagian, dan bagian itu adalah sesuatu yang pasti. Sesuatu yang pasti. Kadang-kadang kita suka menghayal sesuatu yang tidak pasti, tapi sesuatu yang tidak pasti tidak pernah kita pikirkan. Mana sesuatu yang tidak pasti, kadang-kadang kita pengen kawin lagi, itu tidak pasti. Kita pengen kaya, itu sesuatu yang tidak pasti. Kita nyalek, ya itu juga belum, itu juga tidak pasti. Nyalek, wah nyalek, foto di jalan Pak Belit, kemudian liur, sadek-sek, foto caleg, sadek-sek, foto calon presiden, sadek-sek, lalu tersek karena malah hiji, adalah menyolok ulah 2 sabab besar. Hiji wae kan nyolok mahnya, sekali nyolok pasti jadi, nggak sekali nyolok mah cuma hiji. Jadi karena sesuatu hal itu pasti, kita suka meyakinkan, termasuk nyalek itu juga yang sesuatu tidak pasti. Tapi yang namanya kematian itu sesuatu yang pasti.
Kenapa? Karena Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Qur'annya, Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhila jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi kullu fardin min afradil insan idza qatilil maut. Setiap afrodnya manusia pasti akan merasakan dan akan mencicipi dengan kematian. Kematian itu cuma mencicipi, bukan makan, apalagi makannya sampai kenyang. Cuma mencicipi. Tapi walaupun mencicipi itu kematian, sakitnya lebih daripada sabetan 1000 pedang. Sakitnya lebih daripada domba, kambing hidup-hidup dikuliti. Itu sakitnya kematian hadirin. Itu sesuatu yang sudah pasti, karena kulutnya di situ adalah kulu jabe. Kulu jabe itu semuanya akan merasakan tentang kematian, bukan kulu majnun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang nama kematian, Allah Ta'ala mengatakan di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 8, qul innal mauta alladzi tafir qul innal mauta, katakan wahai Muhammad, sesungguhnya mati itu adalah sesuatu yang memang kamu itu lari dengan kematian. Kamu itu lari dengan kematian. Walaupun kamu lari dengan itu kematian, pasti fa'innahu mulaqikum, kematian itu akan mengejar kalian. Kematian itu akan mengejar kalian seperti kalian dikejar oleh rezeki kalian. Kematian itu akan dikejar, kalian itu akan dikejar oleh kematian sebagaimana kalian akan dikejar dengan kematian. Sehingga tatkala habislah rezeki kita, maka datanglah kematian. Sehingga ada suatu riwayat yang mana di dalam kitab Daqaiqul Ahbar, ada seorang malaikat yang mana malaikat itu setiap harinya memberi makan, mencari makan, maksudnya mencari makan dan minum buat kita, buat ibnu Adam, anak Adam. Semuanya ada malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk mencari makanan dan minuman buat kita. Tapi sampai malaikat mencari rezeki buat kita ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, dia tidak menemukan makanan buat kita, tidak menemukan minuman buat kita. Ternyata memang hari inilah kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas, yang mana kalian tafiruna, kalian itu lari dengan kematian, fa'innahu mulaqikum. Kematian itu akan mengejar kalian. Kalian akan dikejar. Lari kemana? Walaupun di burujul musayyadah, walaupun kalian ada di dalam bentengan yang kuat, kamu di benteng, saking takut-takutnya kematian, di benteng, di pati, atau memang dijaga dengan puluhan dokter, dijaga dokter ini, rumah sakit ini, wah, sampai ke Amerika, saking takutnya kematian berobat. Tapi fa'innahu mulaqikum, kematian itu akan mengejar sebagaimana kalian dikejar oleh rezeki. Artinya hadirin yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang dua ini rezeki mengejar kita, kematian mengejar, nyantai aja. Kematian itu nanti juga kebagian, gak usah lari-larian. Atau kita ngejar kematian, pengen mati, kenapa? Frustasi, gara-gara ditolak cinta, aja pengen bunuh diri. Kalau memang belum waktunya, walaupun kita melemparkan dari tingkatan 7 lantai, tetap kalau belum meninggal. Kematian itu pasti waktunya, detiknya pasti, jamnya, menitnya, jamnya, harinya, minggunya, bulannya, tahunnya pasti. Kan kalau menurut susunan kematian, kalau dilihat dari pada umur, yang paling tua di sini saya dibandingkan dengan Ustaz Syukur. Ustaz Syukur masih muda. Yang harusnya mati itu kan saya turun, karena saya lebih tua. Tapi kan kalau kematian itu
mungkin yang muda dulu yang memang tidak takut dengan kematian, karena istrinya ya punya istri baru satu juga belum dikasih emas, cuma emas nyawa belum terlalu, karena emasnya bukan emas 24 karat, emasnya 4 sakarat yang tidak bisa dibawa ke toko emas, paling juga dibawanya ke rumah si emas, paling juga kalau ke rumah si emas bisa, tapi ke toko emas nggak bisa. Kalau menurut susunan umur ya mesti, kalau susunan umur harus saya dulu, tapi kalau Allah menghendaki siapa tahu dia dulu. Benar-benar hari ini ya Allah inkana ayat Pak Allah ini inkana ayat ya Allah hidupkan Allah ya Allah hidupkan kami kalau memang hidupnya lebih baik, dan matikan ya Allah hari ini kalau memang kematian itu lebih baik daripada hidup kami. Amin. Sekali lagi saya doa, ya Allah panjangkan umur Ahmad Ubaidillah. Jika memang panjang umur ini akan lebih baik buat Ahmad Ubaidillah, buat keluarga, buat umat, dan matikan Ahmad Ubaidillah hari ini kalau memang kematian itu lebih baik buat Ahmad Ubaidillah. Amin. Amin. Kalau memang istilah hari ini Ahmad Ubaidillah harus meninggal, dan meninggalnya seperti sahabat kita adalah Masya Allah husnul khatimah, luar biasa, ngaji tidak pernah berhenti, sholat berjamaah ngikuti. Alhamdulillah saya menyaksikan kemarin waktu saya ceramah pada Jakarta, saya kasih uang 400.000, di depan saya kasih istrinya 100.000, buat maulud dan tetangga sini 300.000. Otak saya udah nggak masuk. Dikasih, saya bayar mobil, bayar SPP saya udah dikasih 400.000. Dikasih si jahit itu yang pinggir itu ayam musola situ 300.000. Saya juga bisa pamer. Kasih bini 300.000, buat keluarga 100.000. Apa dia dapat? Lagi ada, belum tentu kita bisa dulu, dan beliau ngomong depan saya. Subhanallah, dia belum tentu dapat. Saya dulu dan uang 400.000 dikasih buat si jahit, ada kan Ustaz Jahit? Ada Ustaz Basir. 300.000 buat maulid, buat istrinya yang belum tentu di rumahnya ada beras, yang belum tentu di rumahnya ada, dikasih buat maulid 300.000, dia dikasih sama bini 100.000 dengan uang 400.000, dan bininya ngomong di rumah sudah tidak ada susu. Apakah ada yang seperti ini? Ini min al husnul khatimah. Ini luar biasa, Masya Allah. Maka hadis Nabi mengatakan, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din." Hadis hasan. Barang siapa yang akan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala baik husnul khatimah ahli surga, maka mau belajar ngaji. Ngaji itu bukan mautul ilmi bi fahdaiha. Maunya ilmu itu karena gara-gara kami, bukan, tapi tolabul ilmi itu minal mahdi ilal lahdi. Dimulai kita diayun lebih ketika kita digotong lagi mati, mulai diais sampai dipais. Kadang-kadang kita merasa gak jadi usaha, masih berhenti. Jangan di sini banyak dai, banyak ulama-ulama semua, terus ngaji. Yang berarti apalagi yang udah ngaji. Saya nawarin ke ustaz-ustaz yang istilah baru ustaz ngaji. Masya Allah, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sahabat kita, Masya Allah. Yang biasanya jam-jam ini dia muncul, Kata kalau muncul pasti ngaji selesai. Karena dia sekarang gak muncul, kayaknya ngaji gak selesai. Ngaji gak selesai. Tapi sekarang duha itu jam 5.57. Kalau sekarang udah jam 5.57, jam berapa? Belum 5.40, masih ada. Jadi duha itu sekarang jam 5.57 udah bisa sholat duha. Jadi yang dinamakan dengan hadis bahwa kalian itu barang siapa yang sholat subuh berjamaah, lalu duduk zikir, ngaji, baca Quran dan lain sebagainya sampai waktu isyraq. Waktu isyraq itu jam 5.27 sampai waktu isyraq sholat 2 rakaat, maka dikasih pahala haji dan umrah. Wa fi riwayati
wa fi dalam riwayat yang lain dikatakan dulu kalau sampai Isra nggak cukup sampai waktu duha. Nah, jadi kalau memang waktu nggak cukup sampai waktu duha, jadi nanti kita ini habis ngaji itu nggak usah sholat Isra, dicukupin ke waktu duha, dimasukin ke waktu duha. Jadi waktu duha nanti sholatnya, jadi waktu duha biasanya sholat satu rakaat, waktu duha berarti ya 8 rakaat, masih kurang 12 rakaat. Jadi mutamat atau mutamat jumhur ulama sholat duha itu 8 rakaat ada. Tapi ada wafi riwayat ulama fuqaha mengatakan kalau masih kurang, masih lapar dengan sholat duha tambah sampai 12 rakaat. Kalau masih lapar, ada yang lapar. Ada yang lapar. Jadi jumhur ulama sholat duha itu 8 rakaat. Tapi sebagian ulama fuqaha jadi 12 rakaat kalau memang merasa lapar. Kan ayah, baru 8 rakaat masih lapar, nambah 4 rakaat lagi. Nah jadi sekarang kita kalau acara-acara waktu seperti ini digeser ya di mana sampai waktu duha, waktu duhanya jam 6 lah, sekarang sampai jam 6. Jadi geser, jadi tidak sampai Isra. Nah inilah seperti pemahaman tentang ngabas tentang hadis. Satu riwayat ini begini, satu riwayat ini begini. Jadi kita juga harus disampaikan kepada ya terutama orang-orang pecinta saya. Siapa? Pejuang subuh. Pejuang subuh itu orang yang ada di dalam hati saya. Saya cinta karena pejuang subuh. Saya cinta. Gak di hati saya. Banyak saya yang dan tapi tidak ada kecintaan saya terhadap pejuang subuh. Makin melihat lemahnya pejuang subuh itu sesuatu yang menyakitkan dalam hati saya. Ini perjuangan untuk kita, perjuangan hati mendirikan pejuang subuh. Jangan sampai lemah gara-gara sesuatu, gara-gara usaha dunia. Jangan sampai usaha dunia kita bisa buat seperti ini. Itu yang kita sehat. Mudah-mudahan kompak seperti ini. Coba pesan, jangan gara-gara usaha dunia menjadi semuanya ada hadir, ingat, dadah. Lihat, yang enak itu sebenarnya orang meninggal itu tidak punya apa-apa. Yang penting kita tidak punya hutang. Makanya maaf, teman kita punya hutang, kita ceritakan buat menjadikan introspeksi buat kita. Teman kita punya hutang. Saya datangi orang-orang yang saya datangi ngomongkan mereka, alhamdulillah. Orang-orang yang didatangi, masya Allah luar biasa. Ada yang setengah, ada makin 50% semuanya membebaskan tentang beliau dalam paruh itu. Saya hampir 50% amal, ada yang lebih daripada 50%. Yang orang-orang yang sudah datang membebaskan hutang. Karena saya takut orang yang meninggal hutangnya nggak dibayar hutang. Seluruhnya tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan jutaan, 1.000 rupiah, seluruh terima kasih. Kiai yang di Mesir itu suka ngomong, si mayit hari ini sudah tidak punya hutang. Urusan hutang ditanggung jawab sama keluarganya dan saya sendiri sebagai anaknya. Biasanya kan gitu. Biasanya artinya si mayit itu meninggalnya jangan sampai punya hutang. Dan alhamdulillah hutang-hutang beliau sebagian yang saya selesaikan alhamdulillah sudah selesai. Sebagian mungkin 80% tinggal 20% lagi nanti saya serahkan kepada Ustaz Subuh. Misalnya ada beberapa mungkin 20% lagi yang bisa selesaikan kepada orang-orang yang memang ada yang kenal dengan saya, ada yang tidak kenal sama saya, ada yang lebih kenal dengan Ustaz Subuh dari saya. Mungkin teman-teman kita juga nih dan saudara kita yang sudah meninggal ini mungkin kalau memang imkan untuk dibebaskan. Terutama itu adalah urusan tanggungan. Yang lain juga yang sifatnya apalah saling kita namanya bercanda, apalagi saudara kita orang yang paling sering bercanda. Tapi yang saya amati candaan dia itu cuma di dalam lisan, hatinya bersih. Kenapa? Karena saya ini mungkin di sini udah 26 tahun dan tidak ada seorang murid yang sering saya marahin kecuali dia.
dan dia nggak pernah kumpul. Dan dia ngaji itu, kalau dia ngaji di sini, masya Allah paling ayat. Tapi justru beliau itu lebih banyak ngaji itu sama saya di mobil, lebih banyak ngaji itu di gazebo. Kalau di mobil di gazebo itu lebih banyak ngajinya. Maka dia ngaji di sini itu. Maka saya juga kadang-kadang ya, dia itu kadang-kadang kalau ngomong sama saya, kok bego banget. Jadi orang pada ini kemarin diajarin ngomong, kan saya jadi pusing. Ternyata kemarin waktu hari apa saya ngomong sama Ustaz Fajar di Karakal sambil Jamilu, justru kata Ustaz Fajar bahwa Abi itulah murid yang paling luar biasa di depan guru itu memperlihatkan ketawaduannya. Saya baru mengerti. Dan istrinya juga ngomong kemarin waktu ke rumahnya. Saya juga bingung dia Pak Alun itu kalau dengan saya ngomongnya nyambung dengan teman-temannya ngomong pas tengah saya ngomongnya pas tengah saya kata dia mau ngomongnya jadi bego cina gitu. Padahal dia pura-pura bego di depan saya itu. Itulah sebagian kemarin kata Ustaz Fajar, sebagian murid yang awal tidak pernah memperlihatkan ilmunya di depan gurunya. Mudah-mudahan kita doakan almarhum Pak Agung Asmara Diningrat, Asmara Diningrat, mudah-mudahan beliau ada di alam barzah, ada di alam kuburnya, dibarengi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala kesalahannya baik kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau menuju alam baqa, alam akhirat, mulai gerbang akhirat alam barzah, digampangkan, diterangin di alam kuburnya, dilancarkan sampai alam mahsyar dan sampai bertemu lagi dengan kita semuanya. Ala hadiniyah wa ala niyatin salihah wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati abi wa ummi wa ila hadrati almarhum Abu Asman Diningrat wa naudzubillah dan juga wa Allahumma masyaallah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga mohon maaf sahabat kita yang sudah mendahului kita. Dan untuk doanya kami persilahkan kepada Dr. Al-Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bersama-sama menuju tempat sembahyang. Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian. Begitulah firman Tuhan, janganlah sampai tinggalkan sembahyang.